Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat Banua, bertemu lagi dengan saya, Muhammad Rizal, dalam podcast Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, hari ini saya bersama dengan tamu penting bagi kami. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Pak Rizal, apa kabar, sehat? Alhamdulillah, sehat sekali Pak Dedi. Baik, Sobat Nakes, Sobat Sehat, Pak Dedi adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Nama lengkap beliau Dedi Supratman, SKM, MKM. Dan kali ini beliau secara khusus datang ke Kalimantan Selatan untuk menghadiri sekaligus sebagai pembicara di Seminar Nasional dan Pelantikan Pengurus Daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini kita ingin mendengar apa saja yang terkait dengan organisasi IAKMI, Pak Dedi, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan tentunya sudah berhadir di sini Pak Dedi yang akan menjelaskan secara menyeluruh terkait dengan IAKMI. Silakan Pak Dedi. Terima kasih Pak Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal dan Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih atas undangannya. Sebuah kehormatan nih IAKMI bisa bersilaturahmi dengan Pak Rizal dan Dinas Kesehatan Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan. Senang kami bisa bersilaturahmi ke sini dalam rangka memang seperti yang tadi Pak Rizal sampaikan, memang ada agenda untuk seminar sekaligus pelantikan IAKMI Kalimantan Selatan. Ini ada ketua baru, alhamdulillah terpilih, mudah-mudahan dapat menjalankan roda organisasi dengan lebih baik lagi. Siap. Pak Rizal, IAKMI ini adalah sebuah organisasi profesi kesehatan masyarakat yang sudah cukup lama berdiri, sejak tahun 71, artinya usia sudah 52 tahunan. Saya belum lahir. Sama Pak, saya belum lahir. Ini didirikan Jakarta dan sudah cukup lama berperan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan IAKMI ini organisasi profesi Kesmas yang sudah menjadi anggota Federasi Public Health Internasional, di mana sejak tahun 83 dan bahkan tahun 90-an itu kita pernah mengadakan World Congress di Bali. Waktu itu Presiden Soeharto tempo dulu hadir, kan? Dan itu era kejayaan Kesmas saat itu. Dan luar biasanya dari Indonesia terpilih sebagai Presiden WPH, World Federation Public Health Association. Dunia, ya, ini kelas dunia. Ini, luar biasa. Bahkan saat tahun 2012 ada World Congress di Addis Ababa di Ethiopia, kebetulan saya hadir. Itu orang-orang tanya gimana ketua waktu itu udah Profesor Alek Papilaya. Ditanya gimana Pak Alek kabarnya. Jadi mereka masih ingat memori Kongres Internasional Kesmas di Bali saat itu. Karena dihadiri Presiden dan luar biasa, itu adalah masa kejayaan Kesmas. Dan itu juga yang mengawali lahirnya Kesmas-Kesmas di prodi-prodi Kesmas di Indonesia yang awalnya hanya beberapa kampus besar saja. Unhas, UI, UNER juga itu salah satu FKM pembina, Undip, lalu USU, dan sekarang sudah sekitar 200-an program studi Kesmas se-Indonesia. Itu dia. Jadi itu kiprah IAKMI yang sudah 50 tahun lebih membangun kesehatan masyarakat, dan bahkan saat era dulu tahun 90-an itu kenapa kemudian banyak prodi Kesmas itu lahir, karena memang Menteri Kesehatan saat itu mendorong agar khususnya di pelayanan kesehatan primer itu dipimpin oleh seorang ahli kesehatan masyarakat. Sehingga berbondong-bondonglah program studi Kesmas didirikan saat ini, dan IAKMI ikut mendorong pendirian program studi Kesmas di Indonesia. Itu kiprah yang dulu, dan sampai sekarang alhamdulillah kita masih terus berperan berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengikuti tren saat ini tentunya. Ada undang-undang nakes, tuh kan, bagaimana kemudian perkembangannya saat ini kita harus mengikuti juga amanah undang-undang dan tren profesi lainnya. Ada STR, tuh kan, dan lain sebagainya. Itu salah satu tugas kita, yakni sebagai organisasi profesi Kesmas, untuk kemudian melakukan pendataan dan juga pembinaan terhadap lulusan kesehatan masyarakat di Indonesia. Baik Pak Dedi.
Pak Dedi, tadi sejarah tentang Yakmi sudah cukup jelas dan kiprahnya tidak perlu diragukan lagi sebenarnya. Ya, Pak Rijal. Bagaimana proyeksi ke depan? Ya. Apalagi sekarang sebenarnya dari dulu juga sih preventif promotif ini kan menjadi gaung ya dalam rangka menekan macam-macam, menekan angka kesakitan, menekan pembiayaan kesehatan juga. Nah, ini silakan Pak Dedi. Ya. Jadi sejak Menteri Kesehatan zaman dulu itu kan sampai sekarang ini selalu tagline-nya itu konsisten pada penguatan upaya promotif preventif. Bahkan Pak Menkes yang sekarang, Pak BGS Budi Gunadisadikin itu selalu menggunakan analogi lebih baik kita menambal atap yang bocor daripada terus-terusan mengepel lantai nggak selesai-selesai. Artinya ada keinginan dari pemimpin bangsa kita untuk kemudian kita berupaya melakukan upaya promotif preventif semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Dan tren ke depan ini memang Kesmas juga dituntut tidak hanya pada upaya pemberdayaan masyarakat saja, Pak Rijal. Pak Menkes menaruh harapan besar untuk kemudian kita Yakmi juga berkiprah dalam upaya penguatan promotif preventif melalui teknologi, termasuk transformasi digital seperti itu. Sekarang sudah banyak teknologi-teknologi Kesmas untuk screening yang mempermudah orang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Nggak perlu datang ke Paskes, kan kalau perlu bisa datang alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa juga fasilitasnya semua sudah tersedia sekarang. Kan Kemkes pun di beberapa pertemuan sudah mempersiapkan fasilitas dan Yakmi sangat mendukung itu. Jadi kita mengacu pada WHO ada beberapa aspek yang mesti diperkuat dalam membangun sistem kesehatan ini. Six building blocks ya, itu yang mulai dari aspek SDM-nya, kita berupaya meningkatkan mutu lulusan. Yang kedua aspek pembiayaan, kita mendorong kemudian bagaimana tren anggaran ini tidak hanya habis untuk kuratif atau pengobatan, tapi juga bergeser pada promotif preventif. Karena tadi itu Pak Rijal, sekarang promotif preventif itu tidak hanya penyuluhan, kan tidak hanya pada masyarakat, tapi zaman dulu itu dia. Tren ke depan sudah berkembang seperti itu. Dan bahkan sekarang aspek teknologi digital juga kita harus berperan di situ, Kesmas berperan. Karena teknologi digital ini kan bukan hanya soal masalah kalau di dunia medis itu ada telemedicine, tapi juga bergeser. Itu kan lebih pada upaya kuratif. Tapi promotif preventif juga akan kita dorong itu, karena sesungguhnya transformasi itu juga tidak hanya pada aspek kuratif saja, tapi promotif preventif juga sedang melakukan proses transformasi ke arah sana. Malah pilar pertama. Itu dia. Jadi memang Bapak Ibu, Pak Rijal, Yakmi sangat mendukung apa yang dikerjakan oleh Pak Menteri saat ini, transformasi sistem kesehatan. Kita melihat ada banyak inovasi yang dilakukan Pak Menteri dan kita mendukung karena salah satu pilar yang memang jadi high priority buat Pak Menteri itu salah satunya adalah puskesmas, layanan primer tuh kan, itu dia yang jadi prioritas. Dan mudah-mudahan jika layanan primer kita bisa lebih baik gitu kan, maka sistem di atas juga lebih baik seperti itu. Kita bisa menekan angka kesakitan, angka kematian, sehingga masyarakat bisa hidup lebih sehat dan produktif sebagaimana cita-cita dari ahli kesehatan masyarakat. Kesmas itu adalah ilmu seni untuk kemudian mencegah penyakit dan juga meningkatkan kualitas hidup. Itu dia, itulah visi kita sebagai seorang ahli kesehatan masyarakat, Pak Rijal. Oke, Pak Dedi, ini makin menarik ya. Jadi kiprah ahli kesehatan masyarakat ya, ini sangat ditunggu sebenarnya nih. Siap, Pak Rijal. Jadi bukan hanya gerombolan yang menuntut perubahan, tapi adalah bagian dari perubahan. Bagian dari perubahan, betul. Oke, sebagai penutup Pak Dedi, kita punya banyak ahli kesehatan masyarakat tentunya, karena memang tidak terlepas dari satu kesarjanaan saja ya. Jadi ada berbagai disiplin ilmu di situ. Di Kalsel sendiri saya yakin ribuan, itu mungkin ada 5.000 lebih lah mungkin kalau di total ya. Nah itu kira-kira harapan Pak Dedi nih sebagai Ketua Umum Pusat Yakmi ya, kami mungkin diberi advice bagaimana kira-kira untuk kami ke depan melangkah lebih baik lagi. Ya, Pak Rijal, memang saya menaruh harapan besar agar kemudian ahli-ahli Kesmas di Kalimantan Selatan ini bisa berkiprah lebih optimal lagi, bisa berkiprah lebih baik lagi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kalimantan Selatan ini khususnya seperti itu. Walaupun kita juga menunggu kiprah nasional juga seperti itu. Kalimantan Selatan ini banyak tokoh, banyak orang-orang hebat saya kira yang kita juga berharap bisa ikut mewarnai kontribusi dalam pembangunan kesehatan nasional itu dia.
Dan Kesmas ini kan ada banyak pilar-pilar yang kemudian memperkuatnya. Itu ada epidemiologi, ada administrasi kebijakan kesehatan, ada gizi kesehatan masyarakat, ada promosi kesehatan. Sesungguhnya itu semua adalah elemen-elemen kunci dari public health yang kemudian saling melengkapi seperti itu. Dalam konteks penanggulangan pencegahan penyakit, kita butuh ahli epidemiologi. Bagaimana dalam penanganan COVID kemarin kita lihat perannya yang luar biasa seperti itu. Ahli Promkes juga sangat kita butuhkan untuk kemudian mengkampanyekan, menginformasikan kepada segenap masyarakat kita untuk perubahan perilaku dan lain sebagainya. Dan sebagai seorang ahli Kesmas, kita juga dituntut untuk berpikir beyond health ya. Iya. Misal dalam stunting saja itu kan hanya 30% saja yang kemudian sektor kesehatan memberikan pengaruh untuk perubahan tuh. 70%-nya itu adalah di luar sektor di luar kesehatan, non kesehatan. Jadi kita berharap Kesmas bisa menjadi jembatan tuh kan yang memperkuat aspek di luar kesehatan itu sehingga kemudian bisa saling mendukung untuk pembangunan kesehatan, termasuk salah satunya adalah terkait dengan program stunting yang memang sekarang jadi program prioritas nasional Bapak Presiden kita, itu dia. Jadi kami menaruh harapan besar kemudian Kesmas bisa memperkuat aspek tersebut, memperkuat aspek leadership-nya sehingga kemudian para pemimpin-pemimpin di pusat maupun di daerah khususnya kawasan ini bisa semakin aware terhadap permasalahan kesehatan yang ada di wilayahnya. Kita belajar dari COVID ini mengajarkan kita bahwasannya kesehatan itu akan beres kalau kemudian sektor di luar kesehatan ikut saling mendukung. Betul COVID sekali, itu nggak akan beres kalau kemudian mohon maaf ya kita sebut saja TNI, polisi itu semua bergerak itu. Saya membayangkan masalah-masalah kesehatan masyarakat yang sampai sini belum tuntas seperti TB, stunting itu kan. Jika kemudian elemen-elemen ini bergerak semua, maka akan terjadi perubahan besar dalam derajat kesehatan masyarakat kita dan itu ahli Kesmas memiliki peran penting untuk membangun sinergi, komunikasi yang kuat, advokasi yang baik sehingga semuanya memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Oke. Sangat luar biasa. Siap Pak Rijal, mohon dukungan selalu. Ini juga kita sampaikan kepada kawan-kawan Kesmas. Artinya pesan ini merupakan tugas penting sebenarnya bagi kita bersama, terutama kami di Kalimantan Selatan. Kami bisa membangun Banua, sebutannya Banua, Pak Banua Dede. Ya, Kalimantan Selatan itu Banua. Banua, meskipun bukan Banua Amerika, Banua, Banua. Banua ya. Dan Banua ini punya cita-cita penting, artinya membuat masyarakat Banua yang sehat dan sejahtera. Luar biasa itu sejalan dengan Kesmas itu. Kesmas tadi. Anda Kesmas ya, Anda bertanggung jawab terhadap Banua yang sehat dan sejahtera. Siap. Kira-kira demikian Pak Dedi, meskipun singkat tapi sangat bermakna dan tentunya pesan ini akan kita sebarluaskan kepada kawan-kawan Kesmas. Terima kasih Pak Rijal. Kepada masyarakat luas sukses selalu untuk Pak Rijal dan juga segenap ahli kesehatan masyarakat di Kalimantan Selatan. Amin ya robbal alamin. Maju terus yakminya. Siap Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi atas kehadirannya. Ya, sama-sama Pak Rijal. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Sukses selalu Pak. Kita sampaikan salam bergerak untuk Nakes Castle. Siap Pak Untuk Rijal. sobat sehat semua. Bergerak.